Sudah kita saksikan bersama. Yang ingin kami tanggapi adalah di dalam komentar-komentar yang ada di situ banyak yang menyudutkan kelompok tertentu. Saya sebut saja di situ komentar-komentarnya banyak yang menuduh bahwasanya itu dilakukan oleh oknum Ansor atau Banser ya. Dilakukan oleh oknum Ansor atau Banser. Itu banyak sekali komentar-komentarnya di situ, baik di Facebook, Instagram maupun grup WhatsApp. Nah, yang ingin kami tanggapi adalah janganlah kita itu mudah menuduh tanpa adanya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena setelah kita simak secara seksama, tidak ada atribut Banser, tidak ada atribut Ansor, apalagi atribut NU misalkan. Jadi kita harus objektif dan jangan mudah digiring untuk menyudutkan kelompok tertentu, siapapun, apalagi Banser, Ansor, NU. Mereka adalah saudara kita. Ormas Ansor, Banser, NU ini saudara kita sesama muslim, bahkan sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita tidak boleh menuduh, kemudian apalagi menjurus kepada fitnah. Dan ini saya sudah mengklarifikasi dengan beberapa teman saudara saya yang kebetulan anggota Banser juga, bahwasanya itu bukan Banser, itu bukan Ansor, ya. Jadi jangan kita mau digiring, dibentur-benturkan dengan sesama umat Islam. Ini yang perlu kami tanggapi agar fitnah ini tidak terus menyebar. Bagi Anda yang sudah terlanjur menyebarkan, saya mohon untuk bisa dihapus postingannya agar tidak menimbulkan kontroversi dan menjurus kepada fitnah. Apalagi kemudian fitnah itu ditujukan kepada saudara kita sendiri sesama umat Islam, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimanapun juga Ansor, Banser, NU itu kan saudara kita. Bahkan kita sendiri bisa jadi termasuk warga NU, Nahdiyin. Sungguh tidak baik kalau sampai fitnah ini terus berkembang. Ini yang pertama. Jadi intinya adalah janganlah kebencian kita kepada kelompok tertentu membuat kita tidak bisa berlaku adil kepada kelompok itu. Bagi Anda mungkin pembenci-pembenci Ansor, Banser ya, janganlah terus kemudian ada video itu dijadikan alat untuk menuduh, menyudutkan, bahkan memfitnah Ansor, Banser yang sama sekali di situ tidak ada atribut Ansor maupun Banser. Jadi jangan dikait-kaitkan. Kecuali kalau sudah nyata ada logonya, ada bajunya, seragamnya ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
Bagi sahabat kita, sahabat Banser, Ansor juga saudara kita, sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kita pun juga sering tahlilan bersama, anggota Ansor, Banser, Istighosah bersama, ngopi bersama, diskusi bersama. Jadi tidak mungkin kita akan membenci saudara kita sendiri, ya. Tetapi juga bagi sahabat-sahabat Ansor, Banser, jangan kemudian antipati terhadap berbagai macam kritikan-kritikan, ya, selagi kritikan itu membangun. Artinya apa yang berkembang di masyarakat menjadi suara masyarakat ini juga kan tidak lahir di ruang kosong, tapi lahir setelah berbagai macam kejadian-kejadian sebelumnya. Kita juga pernah melihat kan ada video pakai seragam Banser, oknumnya, terus kemudian goyang koplo dengan artis Bahenol, ya, dengan perempuan Bahenol, dengan goyang serono, ya, dan seterusnya. Itu kan juga beberapa kali pernah kita lihat ada videonya. Nah, tentu ini kan juga menjadi kritikan. Artinya apa? Jangan sampai kejadian yang seperti ini terulang kembali dan terus kemudian setiap ada kejadian dikait-kaitkan dengan Ansor, Banser, naudzubillahi min dzalik, ya. Artinya kita harus wise, bijak dalam menilai apapun itu, ya. Terus kemudian begitu juga misalkan kalau kita mau mengembangkan ini, ya. Misalkan juga janganlah kebencian kita kepada FPI misalkan, biar berimbang ini. Katakanlah ada pembenci FPI. Janganlah kebencian kita kepada FPI membuat kita tidak adil kepada FPI. Katakanlah mungkin ada 1-2 oknum FPI yang terus kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Katakanlah anarkis, demonya anarkis misalkan, yang dilakukan oleh oknum FPI yang tentu sudah berurusan dengan proses hukum kan. Janganlah terus kemudian setiap kita melihat FPI lantas kita langsung memvonis ini anarkis, ini radikal, ini main kekerasan. Itu juga tidak objektif, ya, tidak adil dalam menilai. Begitu juga misalkan kepada saudara kita yang non aswaja, ya, tanda kutip, katakanlah HTI. Janganlah kebencian kita kepada HTI juga membuat kita tidak adil kepada HTI. Katakanlah HTI salah dalam konsep tertentu, ya, atau dalam masalah khilafah misalkan, ya, dianggap ada yang keliru misalkan, ya, Anda menganggap itu keliru, atau ada konsep tentang akidah dan sebagainya yang dianggap non aswaja atau menyimpang dari aswaja. Janganlah terus kemudian segala sesuatu yang terkait dengan HTI divonis salah. Akhirnya apapun yang dilakukan oleh pendakwa HTI atau ustadz-ustadz yang berafiliasi dengan HTI, kemudian semuanya divonis salah, belum sudah langsung dipersekusi misalkan. Ini juga tidak objektif dan tidak adil. Sebaliknya juga, janganlah kecintaan kita kepada kelompok tertentu membuat kita membabi buta membela kelompok itu meskipun salah. Ini juga tidak adil. Artinya katakanlah misalkan karena datang dari kelompoknya meskipun salah, meskipun mencaci maki habaib, meskipun merendahkan sunnah Nabi, mengolok-ngolok cadar misalkan, karena yang melakukan adalah dari kelompok kita bela habis-habisan. Misalkan Nabi direndahkan, dikatakan rembes dan sebagainya misalkan, karena itu yang melakukan adalah dari kelompok kita membela membabi buta. Ini pun juga cara berpikir yang tidak objektif dan tidak adil. Jadi intinya ayo kita bersikap yang objektif dan adil dalam menilai kejadian apapun, termasuk video yang viral itu. Jangan sampai terus kemudian menuduh, menyudutkan, apalagi memfitnah saudara kita Banser dan Ansor. Mereka adalah saudara kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Katakanlah mereka pernah punya salah dalam satu hal yang dilakukan oleh oknumnya. Tentu kan tidak lantas semua yang mereka lakukan salah. Ya, mereka ini adalah garda NKRI, pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, penjaga ulama juga, yang harus kita perlakukan dengan baik juga. Adapun kalau mereka salah, ya tentu kita sampaikan dengan santun, dengan adil, dengan bijak, dengan kritikan yang membangun, yang objektif, yang adil. Ini tanggapan kami terkait dengan beredarnya video goyang sambil nyawer yang dilakukan oleh pemuda-pemuda menggunakan kopiah, yang tentu kita semua sudah sepakat itu jauh dari akhlak Ahlussunnah wal Jamaah, jauh dari akhlak santri, bahkan jauh dari budaya ketimuran.
Jangan sampai video ini terus kemudian terulang lagi, ada video lagi, ada video lagi. Cukuplah video ini sebagai pelajaran bagi kita, jangan sampai terjadi lagi. Dan sekali lagi, jangan sampai kemudian adanya suatu video kemudian kita gunakan untuk menyudutkan kelompok-kelompok tertentu yang mungkin saja Anda tidak sepakat. Anda boleh tidak senang dengan Banser dalam satu hal, tapi Anda tidak boleh menyudutkan, menfitnah Banser dan Ansor yang merupakan saudara kita sesama Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, berapa menit, Min? Terus yang kedua, kita juga ingin menanggapi yang juga viral, yaitu terkait dengan logo atau simbol HUT RI yang ke-75, di mana di dalam logonya itu yang disebarkan secara luas sudah menjadi viral, ada yang terkesan, yang tampak secara kasat mata itu mirip dengan logo salib. Nah, ini juga menuai kontroversi di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin, umat Islam ya. Jadi begini, ada satu channel, saya sebut saja KBN Nusantara, menyudutkan umat Islam yang memprotes. Ya, di sini ya, coba saya lihat ya. Menyudutkan umat Islam yang memprotes adanya logo yang mirip dengan logo salib. Ya, bahkan di situ KBN Nusantara ini memposting foto A'agim, ya Min ya, foto A'agim, kemudian disudutkan. A'agim kan di situ mengatakan memaklumi kalau ada umat Islam yang memprotes. Kemudian A'agim diserang, umat Islam yang protes ini diserang, seakan-akan kenapa kok protes? Coba lihat di belakangnya A'agim itu, nanti bisa ditampilkan ini Min ya. Itu ada almari mirip dengan salib, ya, di sebelah kanan kirinya itu. Almarinya juga ada palangnya gitu ya. Jadi begini ya, yang kita persoalkan itu bukan logo salibnya, sahabat. Kalau Anda mau pakai logo salib di rumah Anda, kalau Anda meyakini itu sebagai keyakinan Anda misalkan ya, di gereja, di tempat ibadahnya, kita tidak pernah mempermasalahkan itu gitu ya. Apalagi terus dikaitkan dengan katanya almari. Loh, tidak ada hubungannya ya. Apalagi terus di komen-komen itu dikaitkan ini penjumlahan itu juga mirip salib. Loh, Anda ini cara berpikirnya bagaimana sih? Yang kita persoalkan itu, yang dipersoalkan sebagian umat itu, karena logo yang mirip itu dipakai sebagai logo HUT RI. Ya, yang ini adalah kemerdekaan ini, hari ulang tahun Indonesia ini adalah milik kita bersama. Yang harusnya menggunakan simbol-simbol bersama, pemersatu. Katakanlah Garuda Pancasila. Cukup sudah itu. Ya. Jangan sampai nanti menimbulkan umat Islam pakai logo sendiri. Nanti ada umat Hindu pakai logo sendiri, Ini kan logo pemersatu. Hari kemerdekaan ini hari kemerdekaan kita bersama. Yang harusnya dihindari hal-hal yang bisa menyebabkan polemik dan kontroversi. Ya sama juga kalau misalkan logo resmi dari negara itu menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentu wajar kalau dari kalangan umat beragama lain juga tanda kutip juga keberatan. Tuh, kalau logo salib itu Anda pakai sendiri, ya tidak ada masalah. Apalagi terus dikaitkan dengan ini penjumlahan juga salib. Loh ya apa sih? Anda ini waras apa enggak? Ya tidak ada orang mempermasalahkan penjumlahan, memang seperti itu. Almari ini juga kalau dilihat ya seperti salib, tapi kan tidak ada kaitan dengan logo HUT RI. Ini kaitan dengan bangunan, kaitan dengan lemari, kaitan dengan penjumlahan. Loh, ini harus kita luruskan. Jadi kita berharap kepada pemerintah untuk menghindari sesuatu yang bisa menimbulkan kontroversi dan polemik, karena energi bangsa ini akan terkuras habis yang tidak ada manfaatnya. Ya kenapa tidak digunakan logo-logo yang sudah menjadi kesepakatan bersama? Jadikan logo Garuda Pancasila, ya, jadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol di situ. Nah, ini yang ingin kami tanggapi karena banyak sekali yang mencibir umat Islam yang memprotes atau keberatan dengan logo yang diindikasikan mirip dengan salib tersebut. Terus kemudian bahkan ada di situ yang mengatakan umat Islam ini gimana sih?
Hanya melihat salib aja imannya menjadi lemah. Ini tidak ada kaitan dengan iman, sahabat. Ya, saya melihat salib beberapa kali, baik di gereja orang pakai kalung salib, tidak ada terus iman saya menjadi lemah. Ya, ini kaitannya logo itu mirip dengan salib itu digunakan sebagai simbol kenegaraan, simbol resmi peringatan HUT RI yang ke-75. Nah, terus kemudian kalau kita mau balik, sebenarnya bisa saja kalau kita dianggap tanda kutip kepanasan melihat simbol yang mirip dengan salib. Anda yang protes itu justru saya heran, Anda kepanasan melihat simbol tauhid. Simbol tauhid Anda musuhi sedemikian rupa, antipati sedemikian rupa, dianggap simbol HTI. Anda bisa baca gak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kok Anda baca sebagai HTI? Ada tulisan HTI dah. Anda kepanasan melihat itu, tapi Anda mendukung simbol yang mirip dengan salib. Ada apa ini? Pertanyakan hatimu, imanmu, jangan-jangan imanmu yang lemah. Kok melihat salib Anda dukung, melihat kalimat tauhid Anda cibir, Anda antipati. Nah, ini yang ingin kita luruskan. Ayolah kita berpikir yang objektif. Kalau memang itu mirip salib, ya tinggal dirubah dengan simbol-simbol yang tidak mirip dengan nuansa agama apapun. Karena ini HUT RI, kemerdekaan RI yang ke-75, jangan sampai dinodai dengan beberapa hal yang kontroversial yang tentu tidak baik bagi pembangunan bangsa ke depan ini. Ayo kita jangan sampai dibentur-benturkan ini. Kita tidak pernah ada masalah dengan umat Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Kita tidak ada masalah. Jangan sampai terus kemudian ini dijadikan alat oleh kelompok tertentu, katakanlah PKI, untuk mengadu domba kita. Ya. Baik sahabat Amazing Pasuruan, ini sekilas tanggapan kami secara singkat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan mencerahkan kita semuanya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiron walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.